suka ini. Ya ibn Syabib, wahai putra Syabib, kata Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, in sarraka ayyakuna laka minas thawab mithlama liman istujhida ma'al Husain ibn Ali alaihissalam fakul mata dzakarta. Bayangkan ini. Ini riwayat yang luar biasa. Wahai putra Syabib, seandainya engkau suka untuk mendapatkan pahala seperti mereka yang gugur bersama Al-Husain, bukan main-main loh ini ya. Jadi pahala kita ini sama dengan pahala Abul Fadl Abbas, sama dengan pahala Habib bin Mudhahir, sama dengan pahala Muslim bin Aushajah, sama dengan pahala semua yang menyertai Al-Husain. Ini riwayat, bukan bergurau ini. In sarraka ayyakuna laka minaz thawab mithla ma liman istujhida ma'al Husain ibn Ali alaihissalam fakul mata ma dzakarta. Maka katakan setiap kali engkau mengenangnya, mengingatnya, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Dan ini artinya, ya Allah, seandainya aku ketika itu hadir bersama Al-Husain, hadir bersama mereka, maka aku akan mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Al-Husain. Artinya, cinta kita kepada Al-Husain, termasuk orang yang mengatakan labbaika ya Husain atau tidak? Kalau Anda termasuk orang yang mengatakan labbaika ya Husain, meskipun Anda terpisah puluhan abad, Anda mendapatkan pahala orang-orang yang gugur bersama Al-Husain. Bukan sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan ini bukan saya karang. Saya hanya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Bagian berikutnya akan semakin jelas. Ya ibn Syabib, wahai putra Syabib, ini semakin luar biasa. In sarraka an takuna ma'ana fid darajatil ula minal jinan. Wahai putra Syabib, kalau seandainya engkau ingin bersama kami di tingkatan-tingkatan yang tinggi dari surga, in sarraka an takuna ma'ana fid darajatil ula minal jinan, yakni ma'ar rasul, ma'amiril mu'minin, ma'az zahra. Bukan di tempat sembarangan, bukan sekedar surga. Fid darajatil ula minal jinan. Ini supaya kita tahu arti duka dan suka yang lahir dari cinta, supaya antum tahu bahwa ini tidak sembarangan ini. Fahzan li huznina. Gampang caranya. Bersedihlah bersama kesedihan kami. Wafrah li farahina. Dan bergembiralah dengan kegembiraan kami. Wa alaika bi wilayatina. Dan ketika memang cinta kita itu untuk mereka, ya otomatis kita akan mengikuti mereka. Karena cinta itu pasti melahirkan ketaatan. Karena cinta di atas ketaatan. Al-mahabbah wal mawaddah fauqat ta'ah. Kalau orang sudah cinta tidak pakai disuruh, bahkan dia ikut dengan penuh keriangan, dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan, tidak pakai diperintah-perintah, karena cinta dia. Nah, ini yang bagian ini yang kemudian semakin membuktikan apa yang kita bahas bersama. Falau anna rajulan, kalau seandainya ada seseorang ahabba hajaran, dia jatuh cinta pada batu, katakanlah kan, ya mungkin bukan batu kali ya, katakanlah dia batu zamrud, zabarjud ya, atau batu-batu mulia lah katakanlah. Falau anna rajulan ahabba hajaran, jadi ada orang-orang yang cintanya ini pada batu, bukan pada manusia-manusia mulia, bukan pada insan-insan ilahi. Mencintai insan ilahi, mencintai ar-rasul, mencintai para imam adalah itu manifestasi dari kecintaan kita kepada Rabbul Alamin. Jadi kecintaan yang kualitas tinggi, bukan kecintaan level batu, meskipun itu mira atau zabarjud atau zamrud, wa ma adra kamal ahjar ats-tsaminah. Kata Imam Ali Ar-Ridha, falau anna rajulan ahabba hajaran la hasyarahu Allah azza wa jalla ma'ahu yaumal qiyamah. Jadi kalau ada orang cinta batu, nanti Allah akan bangkitkan dia bersama batu yang dia cintai di hari kiamat. Karena itu jangan salah jatuh cinta. Kalau kita salah jatuh cinta, kita akan dibangkitkan bersama yang kita cintai. Kalau batu ya batu,
Kalau secuil dari dunia ya itu. Tapi kalau yang Anda cintai Allah, dan mencintai Allah itu manifestasinya adalah mencintai Ar-Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Anda akan mendapatkan segala-galanya. Jadi ini madrasah supaya kita belajar untuk mencintai sesuatu dengan benar. Dari mana caranya? Diukur dengan yang kamu cintai itu ukurannya adalah dukamu. Semakin sesuatu berharga, maka kehilangannya semakin membuatmu berduka. Karena kita diajari untuk menangis untuk Al-Husain, karena dia insan ilahi. Setelah Allah, Rasulnya, tidak ada yang lebih mulia dari Ahlul Bait alaihimussalam. Kita diajarkan untuk mengarahkan duka kita pada sesuatu yang berharga. Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita akan lanjut sedikit lewat sebuah cerita yang juga terkait dengan Karbala. Kita semua tahu kan cerita ketika Jabir ibn Abdullah al-Ansari itu kemudian berziarah di Yaumul Arba'in, dan ketika itu dia disertai oleh salah seorang yang bernama Atiyah al-Aufi. Ketika Jabir berziarah di Yaumul Arba'in, Jabir kemudian berkata seperti ini, "Walladzi ba'atha Muhammadan bil haqqi nabiyya." Demi zat yang mengutus Muhammad sebagai nabi. Laqad syaraknakum fima dakhaltum fi. Menghitab Al-Husain, menghitab syuhada Karbala. Sungguh kami telah menyertai kalian atas apa yang telah kalian arungi. Artinya padahal Jabir ini sudah tua, buta, renta. Dia tidak ikut berperang, tidak ikut angkat pedang, bahkan sudah tidak mampu mungkin angkat pedang dia. Tapi dia berani mengucapkan kalimat yang besar ini. Laqad syaraknakum fima dakhaltum fi. Sungguh kami telah menyertai kalian pada apa yang kalian arungi. Yang mengantar Jabir tidak kuat untuk tidak tanya, ini ngomong apa ini orang tua ini. Baru jadi begitu dalam benaknya. Fasa'alahu Atiyah al-Aufi, wa kaifa syaraknahum. Jabir, bagaimana kita menyertai mereka? Wa nahnu lam na'lu jabalan. Kita ini tidak naik sebuah ketinggian, tidak menyertai kafilah Al-Husain. Wa lam nahbid wadian, kita tidak turun ke lembah. Wa lam nadrib bisayf, kita bahkan tidak ikut angkat pedang. Wal qaum, sementara yang kamu ziarahi ini termasuk Abu Abdillah Husain, wal qaum furriqa baina ru'usihim wa abdanihim, adalah orang-orang yang telah dipisahkan kepala-kepala mereka dari tubuh-tubuh mereka. Bagaimana kamu berani mengatakan bahwa kamu telah menyertai mereka dalam apa yang telah mereka arungi, sementara kita selamat seperti ini, kita tidak berlelah-lelah bersama kafilah mereka, kita tidak ikut angkat pedang, dan kepala kita masih menempel di jasad kita, sementara mereka semuanya telah diceraikan kepala dari tubuh-tubuh mereka. Bagaimana kamu katakan bahwa kamu atau kami telah menyertai mereka? Fa'ajabahu Jabir al-Ansari. Jabir memberikan jawaban ini kepada Atiyah. Laqad sami'tu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul. Wahai Atiyah, aku ini tidak ngomong sembarangan. Aku telah mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Man ahabba qauman husyira ma'ahum." Barang siapa yang mencintai suatu kaum, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Asal cinta ini benar loh ya. Asal antum mencintai Al-Husain benar-benar. Asal ketika antum katakan ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan azima. Asal ini benar. Kalau ini benar artinya seandainya antum dihidupkan pada suatu masa dan kemudian antum diberi pilihan dan antum mendengar kafilah Al-Husain sedang berjalan, apakah antum ikut atau enggak? Kalau pada sejatinya antum ikut, maka antum mendapatkan pahala mereka. Sesuai yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Man ahabba qauman husyira ma'ahum
Barang siapa yang mencintai suatu kaum, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Bukan hanya itu, wa man ahabba amala qaumin, dan barang siapa yang mencintai perbuatan suatu kaum. Artinya, kalau menurut Anda perjuangan Al-Husain adalah perjuangan fi sabilil haq wa hum alal haq, dan kalau antum hidup di zaman itu antum menyertai Al-Husain, kalau seandainya seperti itu, berarti antum setuju dengan perjuangan Al-Husain. Wa man ahabba amala qaumin usyrika fi amalihi, maka disertakan dalam amal mereka. Dan karena itu majelis seperti ini bukan majelis yang biasa, karena kita berusaha untuk melakukan sinkronisasi suka dan duka kita dengan suka dan duka Ar-Rasul dan keluarga sucinya alaihi wassalam. Nah, dan memang semua ini cinta. Kalau kita mau menilai diri kita, siapa yang paling kamu cintai? Untuk kemudian kita ini dinilai sebagai orang mukmin atau yang bukan mukmin. Kalau yang paling kita cintai selain Allah, sudah, jangan ngomong agama, jangan ngomong iman. Dan kita tanya pada diri kita, siapa yang paling Anda cintai? Harus Allah, harus Tuhan Anda. Kalau ada yang selain itu berarti sudah, enggak usah. Buat apa Anda beragama? Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Sudah, tinggalkan. Tidak ada artinya semua itu. Jadi siapa diri kita adalah siapa yang paling kita cintai. Kalau Allah, ya berarti Anda harus patuh padanya. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Ada orang-orang yang sementara dia bermaksiat, dia kemudian mengatakan, uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Hadzal amri fil fi'ali badi'u. Ini dalam dunia perilaku keanehan, ngomong cinta tapi tidak taat. In kana hubbuka shadiqan la ata'tah. Kalau cintamu itu benar cinta kepada Tuhan, maka kamu akan menaatinya. La ata'tah, ukurannya cinta adalah ketaatan. In kana hubbuka shadiqan la ata'tah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pecinta pasti akan mencintai, akan menaati siapa yang dia cintai. Dan dari sini kita bisa paham kenapa yang diminta sebagai upah untuk Ar-Rasul adalah cinta. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Majelis ini mengajarkan kita untuk mawaddah, yang melahirkan ketaatan tentunya. Bukan cinta-cinta roman picisan, tidak ada artinya itu. Sebagai penutup, karena ini disinggung tadi adalah malamnya Abu Fadl Abbas. Abbas dipenuhi cinta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Lihat tadi narasi tadi. Bahkan untuk dipangku oleh Al-Husain, dia tidak mau karena cinta. Dia lebih mencintai Al-Husain daripada dirinya. Kita semua tahu kan, ketika Abu Fadl Abbas akhirnya menerobos pasukan dan bisa sampai ke Sungai Furat, dan dia sudah ightarafa ghurfah, sudah mengambil air. Di sini ada logika, ada cinta. Kalau kita bicara logika, Abbas minum, kamu akan dapat tenaga, kamu akan punya kekuatan untuk menerobos pasukan untuk mengantar air ini kepada anak-anak. Boleh jadi kita ketika mendengar cerita ini, kita bertanya-tanya dalam benak kita, kenapa tidak diminum? Padahal Abbas kan lemah. Artinya dia minum berdasarkan logika dan nalar, supaya bukan untuk dirinya, supaya kamu dapat kekuatan untuk menyampaikan air ini kepada orang yang sedang menunggu air di sana. Kenapa kok tidak diminum sama Abbas? Ightarafa ghurfah. Air segar dalam